Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya pada mata pelajaran audit sistem informasi dengan dosen pengampu Ibu Atiatul Ulia Eskom Mkom dengan anggota kami yang berisikan 4 orang, di antaranya saya Muhammad Iqbal sebagai moderator. Saya Adistilah Raizan Fasya selaku pemateri. Saya Muhammad Raihan sebagai pemateri. Baik, setelah perkenalan, mungkin langsung saja kita masuk ke hasil yang sudah kami diskusikan. Yang pertama yaitu pengertian audit sistem informasi yang akan dibacakan langsung oleh Fauzi. Pada Fauzi dipersilakan. Baik, mungkin segitu pengertian dari audit sistem informasi, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adistilah Raizan Fasya. Kepada Adistilah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya adalah lanjutan dari definisi dan tujuan. Yang pertama, pendekatan berbasis risiko memprioritaskan area yang memiliki risiko kritis terhadap operasi organisasi. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh informasi teknis dan operasional. Selanjutnya ada analisis sistem, mengevaluasi desain, infrastruktur, dan keamanan sistem untuk menentukan potensi kelemahan. Selanjutnya penilaian kontrol, menguji kontrol internal untuk memverifikasi efektivitas serta mendukung pengambilan keputusan. Manfaat utama audit sistem informasi. Yang pertama, perlindungan data. Menjamin keamanan data penting organisasi dari risiko manipulasi, kehilangan, atau akses tidak sah. Kedua, penyalahgunaan sistem. Mengidentifikasi celah atau penyalahgunaan dalam sistem teknologi informasi seperti penggunaan wewenang yang tidak sah. Yang ketiga, kepatuhan. Menegaskan bahwa operasional TI organisasi selaras dengan kebijakan internal dan regulasi eksternal seperti GDPR atau ISO. Contoh aplikasi audit sistem informasi. Audit situs web. Memeriksa keamanan situs web perusahaan untuk mencegah potensi serangan cyber seperti pencurian dan data pelanggan. Dan juga ada audit aplikasi internal. Mengevaluasi aplikasi manajemen internal untuk mengidentifikasi apakah ada kegagalan yang dapat merusak produktivitas atau kepatuhan hukum. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Raihan. Kepada Muhammad Raihan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini akan saya jelaskan identifikasi dan kategorisasi risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko potensial yang dapat memengaruhi keamanan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi. Yang kedua, kategorisasi risiko. Mengelompokkan risiko berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya untuk memprioritaskan mitigasi. Yang ketiga, penilaian risiko. Menganalisis risiko untuk menentukan strategi pengelolaan yang tepat, termasuk penghindaran, transfer, atau mitigasi risiko. Berikutnya, mekanisme pengendalian dalam audit sistem informasi. Yang pertama, evaluasi risiko, mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang terkait dengan sistem informasi. Yang kedua, penerapan kontrol internal, menggunakan kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk melindungi data dan operasi.
Yang ketiga, pengawasan berkelanjutan. Memantau proses secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dari sebanyak materi tadi, kami bisa mengambil kesimpulan ada 3 poin utama. Yang pertama, audit sistem informasi membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan data dan teknologi. Dan poin kedua, manajemen risiko yang efektif memastikan keberlanjutan operasional dan perlindungan aset informasi. Dan yang terakhir, rekomendasi audit mendukung peningkatan sistem dan kepatuhan terhadap regulasi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami paparkan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.